Agak cepet ya. Sekali gas. Sekali gas. Nah, hop. Setiap kelompok akan diberikan 4 sedotan dan harus dievakuasi. Nggak boleh pakai tangan ya, Bia. Dan diambil dari Pasca longsor menerjang, sebanyak 564 jiwa dari 164 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Mereka ditampung di 2 lokasi pengungsian, di aula kantor desa dan gedung olahraga Pasir Langu. Jadi meskipun rumah Ibu Eneng masih ada, tapi trauma ya Bu, kalau mengingat kejadian itu. Trauma kita nggak, kalau mau tidur itu kita gini, itu burangrang ya, kenapa ada air kan di atas itu, kita nggak pernah ada curug gitu, katanya ada dulu gitu curugnya, kelihatan dulu mah katanya. Sekarang karena nggak kelihatan, airnya cuma merembas sedikit. Kenapa seperti kayak ada curug di atas, yang kita tuh yang aneh gitu, kenapa ada curug yang seperti itu. Waktu kejadian Ibu di mana? Saya di rumah kan. Dengar suara-suara gitu? Kayak kapal mau, ini sih kayak ada kapal mau turun, kayak mau jatuh. Mau jatuh. Terus kayak truk turun gitu. Kan saya mah daerahnya ini, kayak ada truk turun dari atas ke bawah gitu. Karena di Burangrang itu belum pernah sama sekali terjadi longsor. Kalau longsor dari kebun udah biasa. Kalau longsornya dari kebun-kebun udah biasa. Tapi kalau dari gunung, astagfirullahaladzim, belum pernah terjadi sama sekali. Baru kali ini kami, itu pokoknya ngeri pokoknya. Lagi nih satu kampung. Bisa? Nah, Cimanggung ya. Itu adalah perambahan hutan diganti kopi. 355 hektar perhutani dan 5 hektarnya milik rakyat, warga. Ya. Bagaimana kalau melihat akan soal tanah ini dengan kemiringan 30 derajat? Gini, kalau saya sih konsisten saja, seluruh areal yang memiliki tebing dengan kecuraman yang tinggi harus dihutankan. Kemudian 350 hektar itu kan gampang. Hari ini kan Pemprov Jabar nanam di mana saja. Kita nggak peduli mau tanah perhutani, mau tanah masyarakat, mau tanah milik badan konservasi gitu kan. Kita nggak ada masalah, karena kalau sudah terjadi bencana itu nggak pernah mandang. Misalnya gini, saya mah tanah perhutani nggak mau longsor, kan longsor juga. Oh, saya mah milik Taman Nasional, longsor juga kan gitu loh. Nah, untuk itu saya sampaikan bahwa 350 hektar itu ya kalau yang tanah perhutani pasti saya hijaukan. Pasti saya hijaukan. Kalau yang tanah masyarakat nanti harus bicara dengan masyarakatnya, karena hak kepemilikannya kan melekat pada orang yang memilikinya harus kita tanya. Gunung Burangrang adalah salah satu sisa letusan gunung api Sunda Purba yang sudah ada sejak 2 juta tahun yang silam. Gunung Sunda Purba merupakan induk dari gunung-gunung berapi di zona Bandung. Lantaran terbentuk dari material vulkanisme lampau itulah, lereng Burangrang yang juga cukup curam sangat rawan longsor. Ini mahkota longsor bukan? Mahkota longsornya ya itu yang di atas itu, mahkota longsor. Jadi itu gawir mahkota gitu ya, kita sebut sebagai gawir mahkota. Dan inilah sumber dari longsoran itu kira-kira ya di sinilah sekitar area ini. Ya, material. Boleh digambarkan nggak Pak alurnya dari mahkota ini sampai titik yang paling terdampak di bawah? Oke, jadi kami sampaikan dulu bahwa dari aspek kegeologian gitu ya, di lokasi ini kan kita lihat kondisi batuannya ya. Jadi batuan di daerah Cisarua dan sekitarnya ini memang didominasi oleh batuan vulkanik, produk Gunung Burangrang gitu ya. Dan material vulkanik itu disebutnya lagi sebagai piroklastik ya. Piroklastik itu sifatnya
mudah lepas, kemudian mudah lapuk juga. Gitu ya. Nah, ketika kestabilan lerengnya terganggu, ya, apalagi ini kan curam nih secara morfologi, kemiringan lerengnya itu 35 hingga 55 derajat. Jadi ya kebayang kan, kira-kira ya seginilah ya curam ya. Nah, ini kan materialnya jadi mudah tergelincir kan. Ada bidang gelincir yang curam ini, jadi sudah berat, ya gampang. Jadilah dia kita sebut sebagai longsoran. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran seperti apa setidaknya kehidupan warga korban yang masih bersyukur masih bisa hidup, namun yang juga harus dipikirkan adalah ke depannya tentu saja. Harus ada evaluasi terkait dengan bagaimana hunian-hunian warga ini berdiri di atas lokasi yang tidak berada dalam rawan bencana, dan apakah mekanisme yang disiapkan itu seperti relokasi itu bisa menjawab kebutuhan mereka dan bisa memastikan kehidupan mereka di masa mendatang untuk menyambung hidup dan meneruskan mata pencarian mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.